Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Hari ini kita mengawali belajar bahasa Arab dengan menggunakan metode as-sof dari karangan Ustadz Yasir Tajid, ya. Langsung saja, pertama yang dibahas di sini adalah ya hampir sama dengan buku-buku bahasa Arab, buku-buku belajar bahasa Arab lainnya tentang struktur kalimat dalam bahasa Arab, ya. Struktur kalimat dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3, yaitu al-ismu, al-fi'lu, dan al-harfu. Yang kita bisa lihat di halaman 1 ini. Contohnya, al-ismu adalah al-masjidu atau masjidun, ya. Di kolom yang kedua, contoh al-fi'lu yaitu qara'a dan yaqra'u. Kemudian al-harfu, ya, contohnya adalah fi dan ala, ya. Nah, kita lanjut langsung ke halaman 2. Halaman 2 ini ada definisi isim, ya. Isim adalah kata benda atau yang dibendakan. Nah, ciri-cirinya di sini yang pertama adalah adanya alif lam, ya. Adanya alif lam. Yang kedua adalah tanwin, ya. Di sini cuma dituliskan terdapat alif lam atau tanwin. Nah, dengan contohnya yang ada alif lam, contohnya adalah al-madrasatu. Yang tanwin contohnya adalah masjidun, ya. Atau yang ada alif lam misalnya an-nizamu, ya, atau al-kitabu, ya, atau al-hayatu, ya. Itu contoh-contoh yang isim yang cirinya ada alif lam. Nah, kalau yang tanwin tadi di kolom sini, di kolom di halaman 2 itu disebutkan ada masjidun yang di bawah, ya. Masjidun atau kitabun, ya, atau nizamun, ya, dan lain-lain, ya. Kemudian yang B, pembagian isim. Nah, beliau di sini di metode as-sof ini membagi isim itu menurut fungsi membaca kitab gundul atau kalimat Arab, ya, kalimat Arab. Jadi beliau membaginya itu berdasarkan cara membaca kitab gundul atau membaca kalimat Arab, ya, dalam bahasa Arab. Yaitu yang pertama isim ma'rifat dan yang kedua isim nakirah. Nah, isim ma'rifat itu ciri-cirinya terdapat awalan alif lam. Nah, kalau ada alif lam maka di sini ditulisnya kan dan tidak terbaca tanwin. Maksudnya adalah ketika ada awalan alif lam maka tidak boleh dibaca tanwin. Nah, maksud dari isim ma'rifat ini adalah atau arti dari isim ma'rifat ini adalah isimnya atau bendanya itu makna dan maksud bendanya itu telah jelas, ya, sudah jelas, misalnya buku itu, ya, atau masjid itu, gitu. Nah, yang kedua tadi adalah isim nakirah. Isim nakirah ini cirinya tidak ada alif lam. Nah, di sini ditulis tidak berawalan alif lam dan terbaca tanwin. Maksudnya adalah kita akan melihat, ya, isim nakirah ini bila secara fisik tidak berawalan alif lam maka dibaca nantinya dia tanwin. Nah, isim nakirah ini adalah isim yang makna dan maksud bendanya itu belum jelas, ya. Atau ya yang ditunjukkan atau yang dituju itu masjid misalnya, belum jelas yang dimaksud masjid yang mana, gitu. Itu isim nakirah. Nah, di sini juga dicontohkan yang bertanwin misalnya ustadzun, ya, di halaman 3 itu ustadzun. Nah, jika ada alif lam maka ada perubahannya, ya, al ustadzu. Jadi yang awalnya berdomatain di dzunnya, ya, hilang domatainnya menjadi al ustadzu karena ada
alif lam atau karena dia menjadi ma'rifah. Nah, isim ma'rifat. Yang contoh yang kedua mahirun, ya. Ketika dimasuki alif lam atau ada alif lam maka menjadi al-mahiru, ya. Terlihat bedanya, ya. Yang diberi warna merah runnya, domatainnya itu dia tidak lagi menjadi domatain ketika ada alif lamnya, menjadi al-mahiru. Kemudian contoh yang ketiga adilun, ketika ada alif lam menjadi al-adilu, ya, dan seterusnya. Misalnya toriqun, ketika ada alif lam menjadi at-toriqu, ya. Kitabun, ya, isim nakirah ketika menjadi ma'rifah, ya, ditambah alif lam menjadi al-kitabu, ya. Nah, yang C masih di halaman 3, hukum membaca isim itu terdapat 3 hukum, ya, tanda baca isim. Jadi isim itu bisa dibaca nasab, ya, dengan salah satu tandanya adalah fathah atau fathatain, ya. Yang kedua, isim itu bisa dibaca jer dengan salah satu tandanya adalah kasroh dan kasrotain atau kasrotain, ya. Yang ketiga, isim itu bisa dibaca rofa, ya, dengan salah satu tandanya yaitu dhammah atau dhammatain. Nah, kemudian kita penjelasannya, ya, tentang yang tadi, yang pertama tentang fathah atau fathatain, ya, isim dia dibaca nasab dengan tanda fathah atau fathatain apabila didahului dengan huruf nasab atau amil nasab, ya. Contohnya kalau di sini amil nasab disebutkan inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Ada 6, ya, amil nasab. Nah, kemudian kita lanjut ke halaman 4, yaitu contoh isim dibaca fathah atau fathatain, ya, karena dia didahului amil nasab, ya. Jadi sebelum isimnya itu, sebelum isim, sebelum kata, ya, kata yang berupa isim itu di depannya itu ada amil nasab, ya, maka isimnya itu nanti, ya, ada perubahan di akhir hurufnya, di huruf terakhirnya. Nah, contohnya kita bisa lihat di halaman 4 di bagian atas, ya, di kolom yang satu-satunya itu innal ustadzu. Nah, tadi kan kita bacanya ustadzun, atau kalau dimasuki alif lam al ustadzu. Nah, ketika dimasuki inna dia berubah menjadi innal ustadza. Nah, ini yang disebut dengan hukum tanda baca isim itu tadi fathah. Nah, ternyata ketika dia dimasuki oleh amil nasab, inna contohnya di sini, ya. Nah, yang kedua kasroh atau kasrotain, ya. Isim itu dibaca jer dengan tanda kasroh atau kasrotain apabila didahului dengan amil jer. Nah, di sini amil jernya ditulis ada 3 huruf zorof, huruf jer, ya, zorof dan huruf qasam. Nah, huruf jer ada kalau di sini disebutkan 12, ya. Min ila an ala fi bilika rubba khala ada hasya, ya. Contohnya kalau di sini juga diberikan, misalnya huruf jar fi ketika dia ada isim yang didahului dengan fi, maka, ya, di kolom yang di bawah itu fi madrasatin. Nah, ketika isim ma'rifat didahului oleh huruf jar fi, maka menjadi fil madrasati, ya. Terlihat bedanya, ya. Yang satu nakirah menjadi madrasatin, yang ma'rifah menjadi al madrasati. Kemudian misalnya dicontohkan lagi yang nomor 2, amil jar ala. Jadi ala maktabin, nah itu pada isim nakirah, atau alal maktabi pada isim ma'rifat. Nah, kalau zorof bisa dibaca pada halaman 5, ya. Ada amama, fauqa, tahta, wara'a, janiba, ba'da, qabla, yauma, inda, lada, ladun, ma'a, khalfa, baina, haula, muth, munudhu. Di sini dimasukkan juga. Nah, ada juga contohnya, ya, di halaman 5 itu. Misalnya zorof
amama. Nah, pada isim nakiroh ya, ketika ada amama di depannya maka dibaca amama madrasatin. Ya, tin jadi ya. Ketika isim ma'rifah maka dibaca amamal madrasati. Nah, atau haula misalnya ya. Dzaraf haula ka'batin. Nah, pada isim ma'rifah terlihat jadi tanda kasrah ya, haulal ka'bati. Nah, ti-nya itu ya, ti-nya itu berubahnya itu karena ada haula. Mungkin demikian dulu di pertemuan pertama kita. Semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.